Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami sore hari ini. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin. Sebab kami tahu Engkau gembala kami yang baik, Tuhan, buat kami domba-domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia.
berkuasa atas segala-galanya yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Kita lihat hari-hari ini orang sudah tidak mempunyai kepercayaan diri untuk hidup lebih baik ke depan. Semuanya terancam, ekonomi terancam, kesehatan, masa depan, bahkan tidak ada lagi yang bisa menjadi impian-impian yang baik ke depan. Sudah terlalu banyak orang hari-hari ini mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan, kecemasan. Bahkan sekali lagi tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tetapi biarlah sore hari ini kita belajar dari firman Allah. Kita mempunyai gembala yang baik, gembala yang berkuasa, bahwa Tuhan ingatkan kita tidak sama dengan orang-orang yang hari-hari ini mengalami intimidasi yang berlebihan. Dan Tuhan juga mengingatkan jangan sampai kita orang-orang percaya menambah bilangan lebih banyak lagi untuk menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang cemas, orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak lagi mempunyai harapan yang baik, tidak mempunyai masa depan yang baik. Tetapi kita terus, Tuhan mengasihi kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tetapkan orang-orang percaya itu untuk hidup di dalam kekuatan, bukan di dalam kelemahan, bukan di dalam tekanan, bukan di dalam intimidasi, bukan di dalam keraguan, kekhawatiran, bukan di dalam sesuatu yang sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi sekali lagi, orang-orang percaya ditentukan untuk hidup di dalam kekuatan. Amin. Ya, coba kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 7. Ini bukti bahwa Tuhan menentukan orang-orang percaya hidup di dalam kekuatan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini dasar di mana kita sudah mendengar firman Tuhan sore hari ini, bahwa orang percaya ditentukan hidup di dalam kekuatan. Jadi kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang di luar sana, dan apalagi menambah jumlah bilangan orang-orang yang hari-hari ini mengalami ketakutan. Tetapi kita tetap tahu bahwa banyak juga orang-orang yang sudah mengenal Yesus sepertinya sama dengan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan yang hidup. Saya percaya hari-hari ini membuktikan secara tidak langsung akan terbukti orang-orang yang ikut Tuhan dengan menampilkan Yesus di dalam hidupnya hanya sebagai status, hanya sebagai syarat di dalam hidupnya bahwa aku adalah anak Tuhan. Dan
Yang satu, anak-anak Tuhan yang benar-benar menghidupi firman Tuhan siang dan malam. Mereka sungguh-sungguh berjalan mengikuti Tuhan dan mereka terus berusaha bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, hari-hari ini dia benar-benar tidak mengalami intimidasi dari segala apa yang terjadi. Tetapi orang-orang yang sedang sekedar mengikuti Yesus hanya sebagai status di dalam kehidupannya, dia ingin dianggap sebagai anak-anak Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengejar menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini dia akan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia akan juga mengalami ketakutan, dia juga akan mengalami kegelisahan, dia akan mengalami keraguan di dalam kehidupannya. Apa ada pemeliharaan? Hari-hari ini semuanya buntu, Bapak Ibu. Kita lihat orang bukan sekedar khawatir dengan kesehatannya, tetapi orang banyak juga sangat khawatir dengan kebutuhannya setiap hari. Dengan segala kejadian yang ada ini. Tetapi pujian yang baru kita nyanyikan bersama mengatakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, tidak perlu takut. Tetap kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan hari-hari ini. Ya, kita buka di dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tadi saya katakan bahwa kita harus memilih untuk benar-benar hidup di dalam kekuatan. Bagaimana untuk supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang tinggal di dalam kekuatan hari-hari ini? Karena sudah tidak mungkin, dan semuanya hari-hari ini orang-orang tinggal di dalam kelemahan, tinggal di dalam keterbatasan. Tetapi mari sore hari ini kita akan responi firman Tuhan yang hidup. Aku mau tinggal di dalam kekuatan di antara orang-orang yang hari-hari ini tinggal di dalam kelemahan. Yang pertama kita lihat tinggal tenang. Apa arti tinggal tenang, saudara? Tinggal tenang itu mempunyai waktu dengan Tuhan. Hari-hari ini kita tahu tinggal tenang artinya enggak ribut. Banyak orang sudah diselewengkan, termasuk orang-orang percaya. Mereka ribut dengan keadaan yang terjadi, ribut dengan ekonomi yang sudah mulai tidak menentu, ribut dengan virus yang ada, ribut dengan segala sesuatu yang telah terjadi di mana-mana. Tetapi sore hari ini Tuhan menegaskan kembali, tinggal tenang, kita jangan ikut-ikut ribut seperti orang-orang yang tidak lagi dia mau apa. Bisanya hari-hari ini kebanyakan orang ikut ribut, membicarakan hal-hal yang sebenarnya itu di bawah kuasa Tuhan yang besar. Amin. Nah, tinggal tenang. Mazmur
ayat 1, nggak usah dibuka. Di sana juga dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya. Mari kita hari-hari ini lebih mengejar Allah, lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Tinggal tenang, atur waktu-waktu yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan, di situ kita bisa menerapkan, mempraktekkan bahwa aku akan tinggal tenang. Tanpa kita melangkah ke Yesus, kita tidak akan bisa berusaha dengan cara apapun kita menjadi tenang. Ya, Bapak Ibu, kita tinggal tenang. Dan berikutnya dikatakan percaya atau iman. Sebab hanya iman yang tidak bisa tergoyahkan hari-hari ini. Percaya atau iman. Iman itu tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Iman itu juga tidak bisa diciptakan, diusahakan oleh manusia. Iman itu juga tidak bisa didoakan, Bapak Ibu. Tetapi iman itu bisa terjadi, ada dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan sesuatu, apa? Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman Allah. Satu-satunya yang harus kita lakukan, intim dengan firman Allah, bukan dengan suara-suara yang ada di luar sana. Tetapi kita harus intim dengan firman Allah. Ya. Di dalam firman Allah, waktu kita benar-benar intim dengan firman Allah, saya sangat yakin dan percaya di situ Allah sendiri hadir. Allah dekat kepada orang yang tinggal di dalam firman-Nya. Dan saya tahu bahwa tuntunan Roh Kudus itu ada di dalam orang-orang yang memelihara hatinya, yang memelihara firman Allah. Bukan hati dan pikirannya ikut memelihara hal-hal yang di luar, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dikatakan oleh semua yang kita dengar, semua yang kita baca, itu semua dari perkataan manusia. Tetapi mari kita memutuskan hari-hari ini untuk kita ada di dalam perkataan Tuhan. Kita tinggal diam di perkataan Tuhan, maka kita bisa tenang. Dan kita bisa membiarkan kepercayaan itu semakin bertumbuh. Setiap saat waktu kita memelihara firman itu, iman itu semakin tumbuh, semakin tumbuh. Kita jangan ikut arus. Ayo, hari-hari ini ada arus yang membingungkan, ada arus yang menakutkan, ada arus yang membuat kegelisahan, ada arus yang membuat tidak ada harapan di depan, ada arus yang membawa kepada segala sesuatu jalan buntu. Tetapi kita mau menerima perkataan firman Tuhan malam hari ini. Kalau kita baca di dalam Mazmur 145 ayat yang 18, Mazmur 145 ayat yang ke-18, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru. Ya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Waktu kita datang kepada firman Tuhan, saya sangat percaya di situ ada Roh Kudus,
Roh Kudus itu yang memimpin kita. Roh Kudus itu yang mengarahkan kita untuk kita tidak mendengarkan hal-hal yang bukan dari perkataan Tuhan, tetapi kita benar-benar dituntun untuk berseru. Dan waktu kita dituntun untuk berseru kepada Tuhan, dikatakan Mazmur mengatakan bahwa setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Tuhan itu dekat, Bapak Ibu. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru. Hari-hari ini kita tidak bisa menerima nasihat dari siapapun, termasuk dokter ahli pun kita tidak bisa menerima anjuran, menerima nasihat. Bahkan dokter sendiri juga ada di dalam kegagalan. Banyak yang mengakhiri hidupnya dengan apa yang terjadi di hari-hari ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mengajari kita. Kalau kita tidak ada di dalam roh yang namanya rohnya Tuhan, Roh Kudus itu, kita ada di dalam kegelapan. Kita tidak tahu kita harus jalan kemana. Karena itu kembalilah kepada yang namanya firman. Dia itu pelita dan terang. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, dia ketakutan dan dia tidak bisa berjalan dengan baik. Bingung, ya, buntu, takut. Tetapi firman itu terang dan firman itu pelita bagi kaki kita. Di dalam Mazmur 145 yang ayat yang ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Saya tadi katakan, waktunya untuk lebih-lebih lagi kita sadar untuk kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Tuhan menjaga. Mari pastikan kita datang kepada Tuhan. Kita putuskan, Tuhan, aku mau Engkau yang menjaga kehidupanku. Di dalam Yesaya 30 ini sangat sempurna kita dibimbing di dalam keselamatan dan kekuatannya. Tidak kalah pentingnya, kita buka lagi di dalam Yesaya 30. Yesaya yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan yang berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Pertama kita harus sudah mengerti tadi, kita harus tinggal di dalam kekuatan, yaitu di dalam tinggal tenang. Saya sudah jelaskan apa itu tinggal tenang. Percaya apa yang harus kita lakukan supaya ada kepercayaan kita, iman ada di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya ini sangat-sangat dicari-cari orang, yaitu keselamatan. Keselamatan dalam segala hal. Keselamatan dalam segala hal. Ya, dikatakan di situ bertobat. Mau orang yang sudah percaya dengan orang yang belum percaya, Tuhan mengatakan kalimat yang mengatakan bertobat. Artinya kita mulai introspeksi diri, ya kan? Meninjau kembali, berbenah apa yang menjadi hal-hal yang kurang di hadapan Tuhan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan daripada ikut ribut dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tadi dikatakan intim dengan Tuhan, perbanyak waktu dengan Tuhan, ya, tinggal tenang dan percaya. Berikutnya dikatakan kita
kita tinjau bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan. Berbenah, setelah ditinjau berbenah kita di hadapan Tuhan. Dan mulai ambil keputusan hal-hal yang masih itu tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tinggalkan itu. Putuskan itu, kita meninggalkan dan tidak ada lagi terjadi di dalam kehidupan kita. Buang jauh-jauh. Sebab keselamatan itu harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Jangan membingungkan tentang virus. Tetapi sesungguhnya virus yang sangat mematikan, yang benar-benar mematikan kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu waktu kita tidak mau bertobat, tidak mau berbenah, tidak mau meninjau kembali kehidupan kita, dan kita tidak memutuskan untuk meninggalkan dan membuang semuanya itu. Justru virus yang bebal, tidak menghargai firman Tuhan, tidak setia dengan firman Tuhan, tidak taat dengan firman Tuhan, ini yang benar-benar mematikan. Saya katakan sekali lagi bahwa COVID-19 ini satu intimidasi yang sangat murahan dari kuasa kegelapan. Dan hanya orang bodoh yang terintimidasi dengan hal ini. Mungkin ada yang tersinggung, wah saya dibilang bodoh. Iya, karena saya mengatakan seperti ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan Allah kita semua, orang percaya yang namanya Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mencatat bahwa kita tinggal di dalam intimidasi, kita terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di dunia ini. Tuhan sudah tahu segala kehancuran dan hal-hal yang sangat buruk di dunia ini. Karena itu Dia tinggalkan firman-Nya kepada kita, supaya kita diingatkan bahwa kita hidup di dalam kekuatan. Hanya orang bodoh yang tidak benar-benar mengerti, mengenal Tuhan. Sekali lagi, ini hanya intimidasi murahan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini sudah terjawab dan tercatat di dalam firman Tuhan. Karena itu tidak lagi berlaku ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ya, jangan terfokus terus kepada COVID-19. Karena Tuhan itu mempunyai rahasia yang besar. Tuhan itu mempunyai rahasia yang besar. Mungkin ini juga Tuhan biarkan terjadi. Tuhan kehendaki terjadi. Buktinya saya boleh melihat orang mulai tahu bahwa tidak ada hal yang bisa diandalkan hari-hari ini, kecuali dia harus dipaksa untuk melihat yang namanya Tuhan Yesus. Ada jalan keluar? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Semua buntu. Ya. Dipaksa untuk hanya Tuhan. Karena itu jangan sekali-kali, ini peringatan keras dari Tuhan, jangan sekali-kali meninggikan apa yang ada diperoleh dunia ini lebih dari Tuhan. Apa yang orang cari, makanan bisa menjadi jalan keluar hari-hari? Tidak bisa. Waktu, ada waktu yang bisa untuk kita menghindar? Tidak ada. Tenaga, nggak ada orang bisa lari kemana-mana lagi. Apa yang engkau miliki, semuanya nggak ada artinya. Mau orang kaya sekaya apapun, kemana dia bisa berteduh? Nggak ada. Jadi jangan sekali-kali
meninggikan apa yang ada di muka bumi ini lebih dari Tuhan. Bertobat kita semua. Mari kita kelola yang ada dipercayakan kepada kita sampai malam ini. Kita kelola yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang benar-benar mau mengelola, ya, tidak meninggikan itu lebih dari Tuhan, saya percaya dia akan dituntun untuk dia boleh mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita ini dengan baik. Ada pujian yang mengatakan Tuhan gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, menyegarkan jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan katakan, aku beserta dengan kamu. Ya, karena itu mari kita jangan membingungkan apa yang terjadi. Saya mau katakan di dalam firman Tuhan ada yang lebih parah dari hari-hari ini akan terjadi. Karena itu yang menentukan bukan keadaan, tetapi bagaimana pastikan kita mempunyai kehidupan yang dimana janji Allah itu terjadi. Ya, sekali lagi kita harus pastikan di mana kehidupan kita di dalamnya terjadi janji Tuhan. Sehingga Mazmur 91 itu akan terjadi, terluput, dihindarkan, tidak bisa menyentuh kita. Karena itu lebih sungguh-sungguh kita akan menyatakan kuasa Allah bekerja. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, supaya kita lebih terus tahu bahwa Allah kita itu ada di pihak kita. Akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hari-hari ini roh kematian ada di mana-mana, dan itu sangat menakutkan manusia yang ada di bumi ini. Tetapi ada perkataan memberikan nyawa. Nyawa itu berbicara tentang kehidupan. Waktu kita membiarkan dia menjadi gembala kita, dan kita menjadi dombanya, ya, domba Yesus, domba daripada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi dombanya, kita akan, yang terjadi dalam kehidupan kita malah kehidupan, sehingga tidak akan takut dengan segala apa yang terjadi. Sebab gembala yang baik itu memberikan nyawanya, memberikan kehidupan. Banyak sekali lagi orang-orang yang percaya juga hari-hari ini takut dengan roh-roh kematian itu. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal gembala yang baik, tidak. Tuhan itu datang dekat dengan saya. Yang ada pada Bapa kita adalah roh kehidupan. Ayat yang keempat, ya, dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ada segala sesuatu yang sangat menarik di dalam ayat ini, bahwa Tuhan itu berjalan di depan kita. Amin. Jangan sekali-kali kita lupa akan tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita cuma gara-gara keadaan yang sangat mencekam di muka bumi ini. Banyak orang percaya lupa dengan tanggung jawab Tuhan kepada kita, karena dia lebih mementingkan ribut dengan hal-hal yang ada terjadi. Tetapi marilah malam hari ini kita keluar dari tipu muslihat kuasa kegelapan ini. Saya akan kembali mengingat apa yang sesungguhnya Tuhan kerjakan. Salah satunya malam ini kita ditegaskan, dia berjalan di depan kita. Kalau dia berjalan di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Ikuti, mengikuti dia, ikuti. Ini tipu muslihat iblis untuk kita dibelokkan, tidak lagi konsentrasi dengan jalan Tuhan. Tetapi mari kita menerima malam hari ini firman yang menghidupkan kembali ingatan kita kepada apa yang Tuhan kerjakan. Dia berjalan di depan kita. Kalau dia berjalan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada yang membahayakan dalam kehidupan kita? Tidak ada. Dan tugas kita ikuti firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ya, dengan segala apa yang Tuhan kerjakan. Menyingkir, menghindar, itu salah satu gaya hidupnya Tuhan. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan ketakutan. Mungkin hari ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama. Jangan terintimidasi bahwa kita tenggelam di dalam ketakutan. Tidak ada hubungannya. Menyingkir, menghindar itu tidak ada hubungannya dengan ketakutan. Tetapi itu memang hari-hari ini kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Sebab kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah menurun kualitasnya. Waktu kita menghindar, kita menyingkir, itu salah satu dari kita mau merendahkan diri, mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya, ikuti kita hari-hari ini.
firman Tuhan. Buat standar firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan hari-hari ini, semuanya ada didasari oleh firman Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari firman Tuhan. Ya. Dan berikutnya, karena mereka mengenal suara Tuhan, mari kita memilih firman Tuhan daripada firman-firman yang di luar itu. Ya, semuanya itu dari manusia, semuanya itu berdasarkan dengan dunia yang sangat terbatas. Tetapi firman Tuhan, kita orang yang mengenal suaranya, dia tahu bahwa firman Tuhanlah yang harus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita semua di hari-hari ini. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan itu hadir untuk memberikan keselamatan, untuk meluputkan, untuk memberikan kemerdekaan dan kemenangannya bagi domba-domba. Nah, Tuhan melakukan itu buat domba-dombanya. Jadi mari kita tahu bahwa kita harus benar-benar apa itu domba. Nanti sebentar kita lihat ciri-ciri domba. Ya, karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan hanya mengenal domba-domba. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam keselamatan, di dalam keluputan, di dalam melakukan perlindungan, di dalam melakukan kesembuhan, di dalam melakukan keselamatan. Dia melakukan semuanya itu hanya untuk domba-dombanya. Dan domba-domba itu mengenal nama Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau menjadi domba-dombanya Tuhan, ya, mari kita hanya satu cara, datang kepada satu nama yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia yang satu-satunya mengatakan, akulah gembala yang baik. Saudara tidak akan pernah menemukan yang lain mengatakan aku gembala yang baik. Hamba upahan itu banyak. Begitu ada serigala datang, dia lari dari domba-dombanya. Dan serigala itu bisa memporak-porandakan domba-domba yang ada. Tetapi Tuhan, Dia menyatakan, Dia tidak lari, Dia menghadapi, bahkan Dia berjalan di depan. Ya. Terus kita melihat bagaimana kita malam hari ini mungkin ada yang bertanya, aku mau benar-benar menjadi domba. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Yang kedua, ikuti jalan-jalan Tuhan. Ikuti jalan-jalan Tuhan. Kita coba baca di dalam ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ini yang saya tadi katakan, mau jadi domba-domba, datang kepada Yesus. Dan sesuatu yang benar-benar Tuhan inginkan menjadi peneguhan bagi kita untuk kita hidup tetap kuat di dalam Tuhan. Dikatakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Sesungguhnya tidak mudah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan, menyentuh kita. Sebab Tuhan katakan, aku pintu ke domba-domba.
Apapun yang akan menyerang, menyentuh kita, apapun yang akan datang kepada kita, dia akan berhadapan langsung dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang sebagai gembala. Dia berdiri di depan dan dia katakan, akulah pintu untuk ke domba-domba. Jadi sebenarnya kita benar-benar harus lihat bahwa kuasa kegelapan itu tidak mudah untuk menyentuh kita. Apapun yang dia sodorkan, entah virus, entah apapun saja. Inilah keuntungan domba. Pastikan kita domba, bukan kambing. Kalau kambing hari-hari ini dia berusaha dengan tanduknya menanduk-nanduk virus yang sedang mewabah. Tetapi dia capek, dia tidak akan bisa berhasil. Tetapi Tuhan katakan, aku gantikan kamu untuk berperang. Kita diam saja dan kita menerima kemenangan. Ya, sekali lagi, pastikan kita domba. Tadi sudah banyak kita melihat firman di dalam Yesaya 37. Kita renungkan semua apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sehingga kita tidak lagi terintimidasi. Dikatakan, aku mengenal suara gembalaku. Mudah kita terima apa yang dari firman. Dan kita akan menolak segala sesuatu, suara-suara lain. Hari-hari ini tutup telinga. Sebab hidupku hanya oleh karena perkataan Tuhan. Kita tidak akan terintimidasi dengan suara-suara lain. Dan aku hanya mau respon dengan suara dari gembalaku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan dia katakan, aku memberikan damai sejahtera, aku memberikan sukacita. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sambut firman Tuhan malam hari ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
dengan berkat Tuhan engkau berjalan, dan dengan kasih kemurahan dan anugerahnya engkau hidup. Segala yang engkau perlukan disediakannya, diberikannya kepadamu. Kesetiaanmu dalam firman Allah akan membawa engkau menikmati janji Tuhan di sepanjang hidupmu. Dan dengan kuasa kebangkitannya engkau diselamatkan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam hari ini juga ada pesan dari Ibu Gembala Gereja Ebenezer, Ibu Esther Setiawati. Kita harus tetap semangat, tetap ora et labora. Tuhan memberkati kita semua. Bukan